semuanya, perkenalkan nama saya Shima. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem gerak pada tubuh manusia. Kira-kira ada apa saja ya? Yuk kita bahas. Bagaimana tubuh kita bisa bergerak? Terkadang kita pernah berpikir seperti itu. Jadi, tubuh kita bisa bergerak karena adanya kerjasama antara sistem gerak, yaitu rangka, otot, dan sendi dengan sistem saraf yang mengatur dan mengendalikan tubuh. Alat gerak kita terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, yang berperan sebagai alat gerak pasif adalah rangka, dan yang berperan sebagai alat gerak aktif adalah otot. Mengapa disebut alat gerak pasif? Karena rangka digerakkan oleh otot, sedangkan otot disebut alat gerak aktif karena otot menggerakkan rangka. Rangka atau yang biasa kita sebut tulang memiliki beberapa fungsi seperti gerak pasif, menjaga organ-organ dalam, pembentukan sel-sel darah, membentuk dan menegakkan tubuh, serta menyimpan mineral seperti kalsium, magnesium, dan fosfor. Tulang-tulang tersebut terdiri atas 4 macam. Yang pertama, tulang pipa, contohnya lengan, paha, dan betis. Yang kedua, tulang pipi, contohnya tulang dada dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek, contohnya tulang pergelangan tangan dan kaki. Dan yang keempat, tulang tidak beraturan, contohnya pada ruas-ruas tulang belakang. Tubuh kita tersusun atas 206 tulang yang disambungkan oleh sendi atau bisa disebut persendian. Sendi adalah sambungan antar tulang yang memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa seperti menekuk, meluruskan, bahkan memutar. Sendi-sendi kita terbagi menjadi 6 bagian, yaitu sendi engsel, sendi putar, sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, dan sendi gulung. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan kita untuk bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah, hanya bisa diluruskan dan ditekuk, contohnya pada siku-siku dan lutut. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan satu tulang melakukan gerakan memutar terhadap tulang lainnya, contohnya yang terdapat pada tulang leher dan tulang tengkorak, seperti saat kalian melakukan gerakan memutar pada kepala kalian. Sendi peluru adalah sendi yang berbentuk seperti peluru. Sendi peluru memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya, sendi pada bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Sendi pada bahu yang menghubungkan tulang belikan dengan tulang lengan. Sendi pelana yaitu sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya, sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Sendi geser yaitu sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang lain. Contohnya, sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan dan sendi-sendi yang berada pada ruas tulang belakang. Sendi gulung adalah sendi yang memiliki gerakan dua arah, bisa depan, bisa belakang, atau bisa kanan dan bisa kiri. Contohnya, sendi pada tulang rahang kita. Sekarang, kita lanjut ke otot ya. Otot kita terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot kita memiliki 3 sifat. Yang pertama, kontraktilitas, yaitu otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas, otot bisa memanjang ketika relaksasi. Yang ketiga, elastisitas, otot bisa kembali ke ukuran semula. Aku mulai dari otot polos ya. Otot polos, bentuknya gelondong, bekerja tanpa kita sadari, terdapat pada pembuluh darah, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan lainnya. Lalu, otot lurik. Otot lurik bentuknya seperti serabut kabel, sering digunakan saat kita beraktivitas sehari-hari, menempel pada rangka dan dapat dikendalikan secara sadar. Dan yang terakhir, otot jantung. Otot jantung bentuknya serabut yang membentuk anyaman antara serabut satu dengan serabut lainnya. Yang kedua, bekerja tanpa kita sadari. Dan yang ketiga, hanya terdapat di dinding jantung. Sudah waktunya kita beralih ke sistem saraf. Yuk kita bahas sistem saraf. Kira-kira apa sih itu sistem saraf? Sistem saraf adalah sistem yang kompleks dalam tubuh manusia. Sistem saraf berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengkontrol segala aktivitas dalam tubuh manusia. Sistem saraf kita terbagi menjadi 2, yaitu
SSP atau sistem saraf pusat, dan juga SST yaitu sistem saraf tepi. SSP atau sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SSP berfungsi sebagai pusat pengendali tubuh yang memproses informasi dan mengontrol berbagai fungsi tubuh. Lalu ada juga yang namanya sistem saraf tepi atau SST. Terdiri dari saraf-saraf yang menghubungkan SSP dengan bagian tubuh lainnya. SST berfungsi untuk mengirimkan sinyal ke SSP dan mengontrol gerakan otot serta fungsi organ tubuh. Kira-kira apa saja sih fungsi sistem saraf? Yang pertama, mengatur organ-organ tubuh sehingga dapat bekerja dengan selaras. Yang kedua, memberikan rangsangan sehingga tubuh dapat mengetahui keadaan yang terjadi di sekitarnya. Yang ketiga, memberikan reaksi terhadap rangsangan, seperti saat kita menghindar ketika kita menyentuh panci panas. Jadi, sistem saraf bekerja seperti kaul listrik, karena sistem saraf dapat mengubah cara bekerja bagian-bagian tubuh, dapat meneruskan rangsangan yang didapat dari luar tubuh, dan juga dapat menghubungkan bagian-bagian tubuh. Sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian ada pula sel-sel saraf yang terhubung memanjang di seluruh tubuh kita. Sehingga jalinan sel-sel saraf tersebut dapat menghubungkan sistem saraf pusat dengan otot. Jadi, tubuh kita bisa bergerak karena adanya sistem saraf yang menerima rangsang lain. Lalu, sistem saraf pusat akan mengolah rangsang tersebut sehingga terjadinya respon. Respon tersebut akan dibawa oleh sel-sel saraf ke otot sehingga otot kita bisa bergerak. Jadi, jika ada gangguan terhadap sistem saraf kita, maka sistem gerak juga akan terganggu. Mungkin cukup sampai di sini presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Bye-bye! Giây phút em gặp anh là em biết em